Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia setelah dikasih modal iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memanfaatkan itu semuanya untuk meraih keuntungan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut as-sirat atau itu yang disebut sabil. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau thariq ila Allah Subhanahu wa taala. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, semua hendaknya beramal menurut bentuknya. Allah Maha mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kalau kita mau membahas bahwa manusia yang ada sekarang ini, dia terbagi 6 keadaan. Pertama, ada yang disebut abid, orang yang ahli ibadah. Artinya dia menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia akan menjadi penganggur. Ketika dia sudah menjadi orang yang demikian, misalnya orang yang sudah tua, nggak mungkin dia akan bekerja, dia menjadi orang yang ahli ibadah. Atau misalnya orang yang cacat, atau memang orang memang menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah. Maka hendaknya dia menggunakan kebanyakan waktunya untuk ibadah. Diatur kapan dia sholat, kapan dia baca Quran, kapan dia bertasbih, kapan dia beristighfar, kapan dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh waktunya digunakan untuk ibadah. Sehingga seluruh waktunya digunakan untuk ibadah. Karena itu di antara mereka ada yang kebanyakan ibadahnya baca Quran, setiap hari khatam Quran. Ada sampai 2 kali khatam Quran, bahkan ada sampai 8 kali sehari semalam. Ada yang mereka itu banyak ibadah, ada yang 300 rakaat, banyak sholat, ada 300 rakaat, ada yang sampai 1000 rakaat, minimal 100 rakaat. Ada yang mereka berzikir kepada Allah, wiridannya setiap hari sholawat 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, terus demikian. Ada yang dia mengucapkan la ilaha illallah sampai 100.000 kali. Nah, ini adalah wadhifatul abid. Dia menjalani itu semuanya untuk sampai kepada Allah melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yang kedua ada yang disebut al-alim, orang yang alim. Maka paling afdal cara
ibadahnya kepada Allah, cara dia untuk sampai kepada Allah, tariq ilallah, caranya dia kepada Allah, mengajarkan ilmunya. Tidak sama dengan orang yang abid tadi itu. Ifadah, dia mengajarkan ilmunya, mengatur kapan dia belajar mutolaah, kapan dia tadi itu mengajar, kapan dia tadi itu mungkin mengarang kitab, kapan dia tadi itu juga mendengarkan bacaan si murid. Paling afdolnya alim bagaimana membentuk manusia tadi itu bisa jadi alim seperti dia. Sehingga wiridnya dia adalah ngajar dan ngajar. Itu paling afdol. Inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma wa hatta an-namla fi juhriha. Makhluk Allah yang di langit dan di bumi ini, mereka mendoakan untuk diampuni dosanya oleh Allah bagi orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Orangnya kadang-kadang tidur karena kecapean, tapi malaikat tidak pernah tidur, selalu mendoakan dia. Ya Allah rahmati ini orang, ya Allah ampuni dosa ini orang. Sampai-sampai bukan hanya malaikat, seluruh makhluk. Sampai-sampai ikan yang ada di air, semut yang ada di lubangnya juga ikut mendoakan. Loh, itu kan juga makhluk Allah yang di bumi. Kok disebutkan secara khusus? Kan tadi makhluk langit dan bumi mendoakan dia. Tapi disebutkan secara khusus, ikan yang di air pun juga mendoakan. Semut yang di lubangnya pun ikut mendoakan. Ya, karena ikan dan semut tidak ada bahasa, tidak ada suara. Sering kita dengarkan suaranya burung, suaranya kambing, suaranya kucing, tapi suaranya ikan. Suaranya semut yang tidak bersuara pun ikut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Karena itu paling afdolnya amalnya alim adalah ta'lim. Al-ifadah, memberikan faedah, an-nafa', memberikan manfaat kepada manusia. Yang ketiga ada yang disebut al-muta'allim, santri atau orang belajar. Santri ini istiqamahnya setelah sholat fardu berjamaah dan sholat sunnah rawatib, maka hendaknya dia itu fokus dengan belajar ilmu. Bagaimana setelah dia menguasai dasar-dasarnya untuk targik, tahqiq, dan dia tadi itu mutola'ah, menghafalkan, ini paling afdolnya. Berapa banyak itu hadis yang menerangkan tentang keutamaan menghadiri majlis ilmu dan belajar ilmu. Inna hudura majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa syuhudi alfi janazah wa iyadati alfi marid. Menghadiri majlis ilmu itu adalah lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat sunnah, plus ditambah lagi menghadiri 1000 jenazah, plus ditambah lagi menjenguk 1000 orang sakit. Tiga-tiganya jadi satu dengan menghadiri majlis ilmu lebih afdal menjadi majlis ilmu. Tapi orang yang belajar, bukan orang yang hanya sekedar untuk duduk aja. Ya, tetap dapat. Tapi tidak sama dengan orang yang memang mau mengkais ilmu agama. Seseorang datang kepada Hasan al-Basri. Kok hati saya ini kaku ya? Hati saya ini kok keras. Ashku ilaika qasawata qalbi. Aku ini hatiku kok keras. Tolong gimana cara ngatasinya, ngobatinya? Maka faqal adnihi min majalisidz dzikir. Ajak selalu mendengarkan nasihat agama. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, manusia itu ada yang disebut al-muhtarif. Al-muhtarif ini orang yang bekerja. Bagus orang bekerja untuk tidak menyanyiakan keluarganya.
Ya, anak ada keluarga, anak ada anak untuk biaya hidup, silahkan. Hah? Itu lebih baik daripada kamu banyak wirid, banyak zikir. Hah? Sehingga kamu belajar berangkat ke tuku kamu setelah kamu melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kamu mulai bekerja. Di sela-sela bekerja kamu bisa gunakan untuk berzikir. Jika enggak ada pembeli, kamu gunakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Ta'ala, bahkan menghafal Quran, membaca Al-Quranul Karim. Hah? Ya memang ada sebagian pekerjaan tidak bisa dikumpulin itu, nggak ada masalah. Misal kamu menjadi petani, sulit sambil baca Quran, tapi mungkin bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi paling afdalnya orang yang bekerja dengan cara yang jujur, amanat, cari rezeki yang halal, dan dia niat untuk kebutuhan keluarga. Setelah ia mendapatkan kebutuhan keluarga, maka dia cepat-cepat untuk memberhentikan diri dan dia memperbanyak ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada baca Quran dan berzikir. Kecuali kalau dia punya niat, jika lebih daripada rizkiku di kebutuhanku aku gunakan untuk amal soleh, maka dia bekerjanya adalah maktub sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Nah, kalau hanya sekedar mengumpulkan kekayaan, bukan itu yang dimaksud jihad itu. Yang dimaksud jihad di dalam thalabul kasab, thalabul maisha, untuk biaya kehidupan, ya untuk mu'nat keluarga. Lah kalau untuk menjadi kaya, waduh, ya orang yang terkaya berarti orang yang paling afdal, jadi good bulghos itu orang terkaya berarti. Bukan itu yang dimaksud. Kamu ngacari kebutuhan keluarga, setelah dapat kebutuhan, maka kamu kembali gunakan untuk ibadah kepada Allah yang lainnya. Kecuali lebihnya saya gunakan untuk amal soleh. Gunakan benar cuma. Jadi misal kebutuhan kamu 100.000, kok dapat 100 juta. 100.000 untuk kebutuhan kamu, yang sisanya untuk amal soleh. Sanggup nggak ente wali ente? Kalau kita kan enggak, yang lain masuk yang 100.000 baru untuk sedekah, yang lainnya masuk ke rekening kita. Karena itu enggak bisa jadi calon wali kita ini. Nah, yang kelima, bentuk manusia yang disebut al-wali, jadi pejabat. Paling afdolnya pejabat, paling afdolnya amalnya pejabat, dia adalah memperhatikan kesejahteraan kaum muslimin. Hajatnya mereka ia penuhi, tapi semuanya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari digunakan untuk itu. Malam hari paling afdolnya adalah untuk qiyamul lail, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu matanya kelihatan sayu gitu. Ditanya, kenapa? Kok Anda kelihatan kurang tidur? Mali walin naum. Gimana anak mau bisa tidur, kata dia. Lau nimtu bin nahar dhayatul muslimin. Kalau aku siang harinya aku buat tidur, berarti aku menyanyiakan untuk muslimin, padahal aku dijadikan amirul mukminin. Aku tidak bertanggung jawab dong. Aku digaji untuk memperhatikan mereka, kok aku tinggal tidur. Walau nimtu billail dhayatu nafsi. Kalau malam hari aku gunakan tidur, berarti aku nyanyiakan diriku, tidak munajat kepada Allah. Udah siang enggak munajat, malam kita buat tidur, enggak bisa tadi. Begitu. Wali kalau sudah ini, pejabat wali. Sekarang kadang-kadang golf.
Orang kena corona masih golf. Orang krisis masih dia tadi itu rekreasi. Nah, Masya Allah. Ini paling afdolnya ibadahnya al-wali tadi itu. Alhasil ibadah badaniyah itu adalah bagus. Tapi paling afdolnya amal atau wirid setelah ibadah badaniyah, sholat, baca Quran, qiyamul lail dan lain-lainnya adalah yang pertama bagi orang yang alim mengajarkan ilmunya ikhlas. Yang kedua yaitu perhatian terhadap kaum muslimin, menunaikan hajatnya kaum muslimin. Untung-untung itu bisa dua. Bisa ngajar ilmu, kemudian kamu bisa menyelesaikan hajatnya kaum muslimin. Itu lebih afdal daripada inti memperbanyak sholat atau memperbanyak zikir. Apalagi inti kumpulkan tiga-tiganya. Banyak sholat, banyak zikir, menyelesaikan hajat muslimin, berdakwah, mengajarkan ilmu kamu. Hebat kamu. Yang terakhir ada yang disebut al-muwahhid al-mustaghriq bil wahidis samad. Orang yang sudah larut dengan tauhid. Pikirannya nggak ada yang lainnya, fokus cuma Allah. Dia tidak cinta kecuali Allah, dia tidak takut kecuali Allah. Dia tidak mengharap rezeki kecuali Allah, tidak pernah ke yang lainnya. Tidak pernah menyaksikan kecuali Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah orang sampai ke derajat ini, dia tidak akan butuh dengan yang lainnya. Dia tidak akan butuh dengan yang lainnya. Kenapa? Dia hadir hatinya bersama Allah bukan hanya dalam sholat. Dimanapun dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lintasan dalam hatinya makhluk. Sehingga orang bingung krisis, dia tetap tahu jaminan rezekinya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang khawatir corona, dia tahu bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari corona kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada khauf, tidak ada huzun, tidak ada khawatir, tidak ada susah, tidak ada ketakutan. Karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat tadi, macam-macamnya orang, maka dia bisa menggunakan modalnya setelah iman. Ada dikasih ilmu dengan ilmunya, ada dikasih harta dengan hartanya, ada yang dikasih kedudukan dengan kedudukannya, ada yang dijadikan dia talibul ilm, ada kullun ya'malu ala syakilati. Ini bentuk macam-macam, semuanya harus beramal. Jangan kamu tidak beramal, tapi sesuai dengan bentuknya kamu. Warabbuka a'lamu man huwa ahda ilai sabila. Allah Maha mengetahui jalur yang mana yang paling tepat kamu. Jangan nanti orang yang kaya tasbihan tok, tapi enggak metu duit, enggak keluar hartanya. Bukan itu amalan yang paling afdal. Harta kamu keluarkan untuk membantu orang yang muhtajin. Jangan yang punya ilmu baca wirid tok, bukan itu paling afdalnya. Paling afdalnya kamu adalah mengajarkan ilmu. Alim, Masya Allah, yang diurus proyek, ya keliru. Ilmu, ngajarkan ilmunya kah? Kamu, bukan proyek yang kamu urusi. Orang alim kok ngurusi jembatan, kok ngurusi tol misalnya, tidak tepat sama sekali. Ilmunya, ngajar ilmunya. Al-muhtarif silahkan, orang yang ahli dagang silahkan dagang. Tapi paling afdolnya kamu adalah pikirkan muslimin yang tidak punya pekerjaan, bagaimana bisa bekerja dengan baik. Hartanya kamu salurkan kepada mereka. Sehingga ketika sudah persis sesuai dengan bentuknya masing-masing, maka warabbuka a'lam man huwa ahda ilai sabila. Allah Maha tahu bagaimana jalur yang paling tepat. Dilihat kamu sama Allah, enggak tepat intiwan. Nih, lawang inti ini dikasih rezeki lebih oleh Allah untuk perhatikan muslimin, kok inti baca wirid banyak, itu biar fuqara al masakin yang gitu. Kalau ente sedekah yang banyak. Kalau ente sedekah banyak, orang yang alim juga begitu. Ya bukan begini dakwah. Itu ajari muslimin gimana caranya mereka itu jadi orang yang benar. Kullun ya'malu ala
syakir. Latih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tepat dalam beribadah kepada Allah sehingga kita bisa menggunakan ibadah ini sebagai jalur kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtahu ilaihil wasilah. Ini wasilahnya. Inti harus berharap sampai kepada Allah melalui wasilah yang Allah berikan kepada kamu ini. Jangan keliru. Sehingga modal ini akan bisa menghasilkan wusul ilallah. Kalau sudah wusul ilallah, disitulah segala kenikmatan dunia dan akhirat. Allah alam, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. إن القناعة كنز ليس بالفاني نعم. فغنم ديت أخي عيش الهاني وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع تعيش حميدا رفيع القدر والشان ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشاني يجمع المال من حل ومن شبه وليس ينفق في بر وإحسان شقي بأمواله قبل الممات كما يشقى بها بعده في عمره الثاني إن الغني غني النفس قانعها نوفر الحظ من زهد وإيمان إن الغني غني النفس قانعها موفر الحظ من زهد وإيمان بر كريم سخي النفس ينفق ما حاوت يداه من الدنيا بإيقان منور القلب يخشى الله يعبده ويتقي بإسرار وإعلان مؤيد راسخ في العلم متبعون إثر الرسول بإخلاص وإحسان والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما لا خلا أذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون، نقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، إلى أروح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تابعهم بإحسان الدين. ثم إلى ركاب ثم إلى أرواح خصوصا التي مخرف الرشيدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سيدنا فاطمة وعائشة الله، سيدنا الحسن حسين حمزة العباس، ثم إلى رسولنا علي بن محمد باقر جعفر الصادق موسى الكاظم وابن علي الرضا، سيدنا إسماعيل سيدنا علي العرضي محمد نجيب عيسى جل الله حمدي السيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن ساداتنا النبي علي الغير مع أخواني وابن عم محمد مولى الدويلة، والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف والسكران وابن علي وشهاب بن قدم الملأ عبد الله الأسد الأكبر والفخر ويشم بسالم علي بن سالم الرحمن محمد مولى العرش يوسف بن عبد الحسن أحمد محمد عبد، ثم رشيد سعد عموري سيد سعد السويني سيد عمر مخرمة، ثم إلى قد ربنا شعب القدر الجيلاني بشن شاد المبني المربي والأئمة المسيدين وفاسرين وحديثين والوهاب العلماء، ثم إلى العقد بالإشاء حداد علي بن حمد حجة الإسلام محمد الغزالي أولياء الكريم من كان حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية خصوصا أولياء البلدة، ثم يرسل صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر وزيق السيد المنزق ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا مشارب بخور كرامة ومشارب قهوة بنية ومشارب بنية ومشارب التوحيد ووالدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين، ثم إلى روح الحج مرحمة وتغشاهم المغفرة، وأن الله يجعل قبورهم روضة من رجنا ويجمعنا وإياهم في السعيد في زمرة السيد العلنان ويسلمنا وسلمنا عذاب النيران، وأن الله سبحانه ويجمعنا وإياهم في أسلاف نزيانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا أخينا علي بن عدروس العطاس وولد فيصل البركة، أخينا يحيى وعبد السلام، من الله يذهب عنه الأسقام والآلام ويمن علينا وعليهم الجميع الصحة والعافية تامة الظاهر الباطن الحسية والمعنوية للخلبرية، وارفع عنا وعلى المسلمين الأذى والبلاء والوباء والفتن ما ظهر من بطن، ويمن علينا وعليكم السلام والعافية ظاهرة باطنة السيئة المعنوية على هذه النية يكون الصالحة ومن السلف والآباء وما نوى الصالحون وما نوى أصحاب الوقت ومن زمان في مثل ساعة ونسبنا وإنما قصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد
صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين